Halo Bro Bre, kembali lagi bersama gue ABC Movie. Kali ini kita akan ngebahas film yang berjudul. Oke, sebelum kita ke alur ceritanya Bro Bre, jangan lupa tombol merahnya itu dirubah menjadi warna abu-abu dulu ya Bro Bre. Thank you Bro Bre, terima kasih banyak ya. Jadi gini ceritanya. Invasi Nazi Jerman ke wilayah Eropa mulai menemui titik buntu setelah Amerika Serikat ikut terjun ke medan perang. Melalui serangkaian kampanye pengeboman strategis ke wilayah industri, Jerman pun perlahan-lahan mulai kehilangan kekuatannya. Pada bulan Agustus 1944, pihak sekutu kembali melakukan misi pengeboman, tapi naasnya ada sebuah pesawat milik Angkatan Udara Amerika yang jatuh tertembak. Di dalam pesawat itu terdapat seorang petugas pembantu bernama William yang tertunduk ketakutan. Dia ini emang agak pengecut karena hanya seorang sukarelawan. Sang pilot berusaha mengendalikan pesawat yang telah kehilangan mesin sebelah kiri sampai terpaksa mendarat darurat di tengah ladang milik warga. Akibat kecelakaan barusan, 2 penembak mesin tewas dan sisanya terdampar di lokasi yang gak diketahui. Lalu kapten menyuruh William memeriksa sebuah rumah yang gak jauh dari sana. Terlihat para penghuni rumah udah meninggal dengan banyak luka tembak. Selang beberapa menit, William melihat sekelompok pasukan Nazi sedang mengarah ke tempat dia. William pun sangat ketakutan dan cuma bisa berdoa sambil meringkuk di pojokan pas 2 tentara Jerman menembaki tempat persembunyiannya. Setelah itu pasukan Nazi dari satuan SS mendatangi bangkai pesawat. Komandan mereka yang bernama Kolonel Martin Bach menyuruh prajurit Amerika untuk menyerah. How many of you are in there? Satu persatu tentara Amerika diinterogasi mengenai misi barusan dan yang gak menjawab, langsung dibunuh. Here's your target, you piece of shit. I'm the pilot. Di tengah ketegangan itu, sang kapten berusaha melakukan serangan kejutan, tapi sayangnya dia udah kehabisan amunisi. Sementara itu William masih memantau dari loteng rumah dengan senapan jarak jauhnya, tanpa berani melepaskan tembakan. Penindasan Martin terus berlanjut dengan menempatkan 2 tentara Amerika di jalur tembak tank Panther Jerman. Lalu dia mengancam seseorang yang tersisa untuk memberitahu rencana pengeboman sekutu berikutnya. Tapi karena tetap bungkam, Martin pun membunuh mereka semua. William shock melihat semua rekannya udah dibunuh dengan sadis. Rasa takut dan marah pun menyelimuti hatinya dan bersumpah akan balas dendam. 10 tahun kemudian, William telah berevolusi menjadi orang yang sadis dan gak kenal ampun. Selama rentang waktu tersebut, dia telah banyak membunuh mantan Nazi untuk mencari Martin yang diketahui telah kabur ke Amerika Selatan bersama ribuan tentara Nazi lainnya. Hari ini dia lagi berada di Argentina menyiksa 2 orang mantan perwira Nazi yang mungkin kenal sama Martin. Kedua tawanan itu sebelumnya bekerja di bagian administrasi militer Nazi Jerman, tapi mereka sama sekali nggak tahu sosok Martin yang dimaksud sama William. Tanpa basa-basi pun William langsung membunuh mereka karena nggak ada gunanya lagi. Setelah itu dia menguburkan jasadnya di tengah ladang, lalu dia memeriksa dokumen milik 2 orang tadi dan menemukan kartu nama sebuah bar mencurigakan. Dia pun mendatangi bar tersebut yang ternyata tempat jual beli informasi ilegal, terutama bagi buronan yang lagi bersembunyi di Argentina. Nggak lama muncul sosok pria misterius yang habis membeli informasi. Pria ini buru-buru kabur ke mobilnya membaca informasi tersebut dan membakarnya.
Lalu dia mengeluarkan pistol karena merasa lagi diintai dan tiba-tiba William menangkapnya. Sesampainya di markas, si pria yang diketahui bernama Vogel ini langsung diinterogasi tentang isi kertas tadi. Sambil ketakutan, Vogel mengaku sebagai pendeta dan kertas tadi ternyata isinya cuma nama pelacur yang pernah dia pakai. Tapi William gak percaya dan yakin kalau Vogel ini mantan Nazi. Dia pun mengancam akan membunuhnya kalau masih berbohong. Akhirnya Vogel mengaku kalau dia mantan fisikawan Hitler yang ditugaskan membuat bom atom. Lalu William bertanya mengenai sosok Martin dan ternyata Vogel kenal. Di tengah percakapan tiba-tiba terdengar bunyi aneh dari lantai atas dan pas diperiksa, muncul seorang wanita yang langsung menodong William. Wanita ini adalah agen Mossad atau mata-mata Israel bernama Rosie. Dan lagi mencari Vogel yang udah didakwa pemerintah Israel sebagai pelaku Holocaust. Karena masih butuh Vogel, sontak William berbohong kalau pria di bar tadi bukanlah Vogel. Kemudian Vogel muncul dan ikut bersandiwara. Mau nggak mau, Rosie harus mundur karena dia sendiri belum yakin betul kalau pria ini si Vogel. Setelah Rosie pergi, Vogel cerita kalau dia akan bergabung dengan pemerintah Soviet untuk membuat bom atom. Dia harus pergi ke sebuah lapangan terbang di Bolivia, dan kebetulan Martin juga berada di negara itu. Dia pun ingin membuat kesepakatan dengan William untuk mengawalnya sampai lokasi. Karena saat ini dia lagi diincar para loyalis Nazi yang gak suka dia gabung ke Soviet. William pun setuju dan besoknya, mereka langsung berangkat melalui jalur sungai Amazon. Sebelum ke Bolivia, mereka harus melewati negara Paraguay dan malam itu, mereka menginap di sebuah hotel. Pas lagi nongkrong di bar, William dikejutkan sama Rosie yang gak percaya sama sandiwara William. Gak lama muncul 3 orang gangster yang merupakan mantan tentara Nazi. Mau gak mau mereka harus meladeni para gangster yang terus ngajak bicara. Di sini William berpura-pura menjadi petani pisang asal Brazil yang lagi nyari distributor. Dia bilang kebun pisangnya beberapa di tengah hutan Amazon dan harus diangkut pakai kereta yang jalurnya selalu dipenuhi bandit. Tapi setelah William pergi, salah satu gangster merasa janggal sama cerita William. Soalnya dia tahu kalau di daerah itu belum ada jalur kereta api. Mereka pun langsung menyuruh pasukannya buat menangkap kelompoknya William yang lagi berusaha kabur pakai mobil. Di dalam mobil itu, Rosie akhirnya tahu identitas asli Vogel. Tapi sebelum dia bisa menangkapnya, para gangster udah lebih dulu menyerang mereka. Slow down, I have a plan. Please. Setelah berhasil mengalahkan gangster, mobil mereka malah mogok dan terpaksa mereka menginap di gudang kosong sambil menunggu Vogel memperbaikinya. Kemudian pas mobilnya udah jadi, Rosie langsung menodong mereka dan berencana menangkap Vogel. Tapi Vogel berkelit dan menawarkan orang yang lebih kejam dari dia yaitu Heinrich Himmler, tangan kanan Hitler yang merancang Holocaust di seluruh Eropa. Selama ini sekutu taunya Himmler udah tewas bunuh diri di depan pasukan Amerika. Tapi sebenarnya yang mati saat itu adalah orang lain. Sekarang Himmler bersembunyi di sebuah tempat rahasia di Bolivia bernama Condor's Nest dan sedang membangun kembali kerajaan Nazi. Vogel juga mengeluarkan remote dan memberitahu kalau di dalam mobil itu udah terpasang bom. Mau nggak mau Rosie menyerah karena terungkapnya sosok Himmler lebih penting untuk saat ini. William lalu meminta remote bomnya dan mengikat Rosie. Tapi sebelum pergi, dia meninggalkan potongan kaca biar Rosie bisa melepaskan diri. Habis itu Vogel menunjukkan sebuah pesawat di belakang gudang yang ternyata udah dia persiapkan jauh-jauh hari. Mereka pun melanjutkan perjalanan menggunakan pesawat, sementara Rosie mengikuti pakai mobil. Sesampainya di tempat pertemuan, Vogel memberitahu koordinat Condor's Nest kepada William karena Martin juga ada di sana. Lalu dia pergi seorang diri menemui mata-mata Soviet, tapi sayangnya si mata-mata membohongi Vogel dan malah nyuruh dia bunuh diri pakai kopi sianida. Vogel yang selalu punya rencana cadangan langsung nawarin kesepakatan buat bikinin Himmler bom atom.
Dia ngobrol sama Himmler melalui telepon dan penawarannya pun disetujui. Willkommen im neuen Reich. Habis itu dia menangkap William dan si bos gangster mulai menginterogasi. Si bos memasukkan sebuah peluru ke dalam pistol dan setiap kali dia nggak suka sama jawaban William, dia bakal menembak pakai pistolnya yang berisi 1 peluru dan 4 selongsong kosong. William udah 3 kali hampir mati dan tinggal 2 kali lagi buat tembakan yang berisi peluru. Dan pas dia udah pasrah, tiba-tiba Rossi muncul dengan senjata otomatisnya. William pun memberitahu lokasi Kondorsnitz kepada Rossi, tapi loyalis Nazi keburu menodong mereka. Lalu secara mengejutkan, si mata-mata membunuh si bos dan loyalis Nazi. Rupanya si mata-mata juga punya dendam sama Himmler, makanya dia ngebantu Rossi sama William. Sementara itu di Kondorsnitz, Himmler lagi ngerasa seneng. Karena arkeolognya baru aja menemukan tengkorak milik suku Arya di pegunungan Andes. Dan sekaligus membuktikan mitos Tiwanaku, yaitu sebuah situs kuno yang terhubung dengan kota Atlantis yang canggih. Dulu saat Atlantis hancur, ras mereka yang selamat mendirikan Tiwanaku di pegunungan Andes. Dengan kata lain, bangsa Atlantis adalah nenek moyang bangsa Jerman dari ras Arya. Di tengah pertemuan, Martin tiba-tiba menyela dan bilang kalau lokasi Kondorsnitz sudah ketahuan. Rupanya si arkeolog pernah keceplosan pas lagi mabuk dan cerita ke pilot pesawatnya tentang Kondorsnitz. Lalu tanpa basa-basi, Himmler pun langsung membunuh si arkeolog. Setelah itu Himmler hendak dievakuasi ke tempat yang lebih aman, tapi pergerakannya diketahui sama Rossi. Sebelum mobilnya jalan, Rossi membunuh para pengawal dan membawa Himmler kabur. Tapi pas di tengah jalan, dia malah berpapasan sama Vogel dan pasukannya. Dia pun coba mengancam mereka dengan menyandra Himmler. Tapi karena Vogel tetap nggak mau ngasih lewat, dia pun terpaksa membunuh Himmler dan akhirnya dia juga terbunuh. Sementara itu William udah menemukan Martin. Dia nanya ke Martin apa masih ingat dengan rekan-rekannya. Awalnya Martin gak ingat karena kejadian kayak gitu udah sering terjadi selama perang. Tapi setelah dapat penjelasan lebih rinci, dia pun mengingatnya. William memaksa Martin buat bikin pengakuan bersalah. Tapi Martin malah bilang kalau dia udah melakukan hal yang benar demi melindungi negaranya. Saat itu dia punya 2 pilihan, membiarkan tentara Amerika pergi tapi nantinya akan membahayakan negaranya, atau membunuh mereka semua supaya mengurangi ancaman untuk negaranya. Dan sebagai seorang prajurit, Martin pun memilih membunuh para tentara Amerika. Mendengar jawaban seperti itu, William pun tanpa ampun langsung membunuhnya. Setelah itu, William merampas tembakan otomatis untuk melawan ratusan penjaga. Vogel pun sampai pas pertempuran udah selesai. Lalu dia ngasih tahu kalau Rossi udah mati dan nyuruh William untuk menyerah. Apalagi peluru senjatanya juga udah habis. Kemudian tanpa diduga ternyata William masih punya kartu as, yaitu remote bomb dan... tomat. Gimana menurut kalian tentang film ini, Bro Bre? Menegangkan dan melemaskan, ora? Bro Bre, itu tombol merah udah jadi abu-abu belum? Sampai ketemu di video selanjutnya ya, Bro Bre.